Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Saputra, NIM 2007-3015. Saya akan menjelaskan hasil jawaban dari UAS Mekanika Gerak Kendaraan. Soal pertama, jelaskan gaya gerak dan gaya hambat pada sebuah kendaraan. Gaya gerak. Gaya dan gerak memiliki hubungan dan saling berkaitan. Gaya juga berpengaruh terhadap gerak. Jika ada gerakan pastinya, ada gaya yang ikut bekerja. Sebaliknya, juga dengan gaya maka akan menimbulkan gerakan. Hubungan tersebut sering kita jumpai pada aktivitas sehari-hari. Dilansir dari LifeScan 2015, pada hukum gerak Newton menyebutkan hubungan antara gaya yang bekerja pada benda gerak tubuh. Hukum pertama, Newton menyatakan jika suatu benda dalam keadaan diam atau bergerak akan tetap bergerak kecuali jika ditindaklanjuti oleh kekuatan eksternal. Pada kendaraan, kekuatan eksternal bisa disebabkan oleh mesin kendaraan yang melakukan gerakan mendorong dan menarik. Bisa kita lihat pada gambar yang terlampir pada PPT ini. B. Gaya hambat. Gaya hambat yang kadang-kadang disebut hambatan fluida atau serentan adalah gaya yang menghambat pergerakan sebuah benda padat melalui sebuah fluida atau cairan atau gas. Bisa kita lihat pada gambar yang terlampir pada PowerPoint ini. Live at download form over body flow. Kita lihat arah panah dari kendaraan dan bisa kita lihat arah panah yang berwarna merah hijau seperti menghantam bagian mobil. Selanjutnya nomor 2. Buatlah persamaan gaya traksi pada kendaraan berdasarkan FPD berikut. Mari kita perhatikan FPD berikut ini. Mesin, lalu transmisi, kardan, lalu ke roda dan berputar. Mesin, serangkaian alat yang berguna untuk mengubah gaya menjadi sebuah energi, di mana energi tersebut dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai kegiatan. Transmisi, transmisi merupakan salah satu dari sistem pemindah tenaga dari mesin ke diferensial, kemudian ke poros aksel yang mengakibatkan roda dapat berputar dan menggerakkan sebuah kendaraan. Kardan, kardan adalah untuk meneruskan tenaga putar yang dihasilkan oleh mesin mobil melalui roda-roda penggerak yang sebelumnya tenaga putar ini dihubungkan ke sistem kopling, transmisi, dan batang propeller. Jadi, persamaan dari ketiga komponen tersebut adalah sama-sama menciptakan gerak gaya kendaraan. Selanjutnya nomor 3. Buatlah sebuah FVD dan persamaan gerak dalam bentuk gaya traksi atau FT pada kondisi kendaraan sebagai berikut. Pada posisi A, kendaraan diam. Kendaraan diam, ketika kendaraan pada posisi diam, maka gaya traksi pada kendaraan tersebut tidak ada karena tidak terjadi gesekan. Pada poin B, diam dan akan bergerak. Ketika kendaraan akan bergerak, maka akan terjadi gaya traksi karena menimbulkan gaya gesek yang mampu membuat kendaraan bergerak, melajur seperti arah pada panah. Poin C, berjalan dengan kecepatan konstan pada jalan datar. Ketika kendaraan pada kecepatan konstan dan jalannya datar, gaya traksi yang terjadi masih terbilang normal karena kendaraan berjalan dalam keadaan datar. Poin D, pada jalan menanjak. Ketika menanjak, kendaraan membutuhkan gaya traksi yang kuat karena kendaraan menimbulkan beban yang lebih berat saat menanjak. Mari kita lihat seperti gambar yang telah terlampir pada PowerPoint ini. Pada poin E, turunan. Ketika turunan, gaya traksi yang dibutuhkan juga kuat karena terjadi pengereman yang membuat kendaraan
menjadi melambat. Seperti contoh gambar kendaraan menuruni jalanan di Siti Nyolot ini. Kita lanjutkan pada soal nomor 4. Berdasarkan kondisi di atas, coba jelaskan mengapa saat kita berkendara pada kondisi jalan menurun, kita nyaris membutuhkan tenaga mesin untuk mengirim kendaraan. Jelaskan lengkap dengan persamaan dan FBD. Baiklah, menurut jawaban saya, ketika jalan menurun, kendaraan bisa tidak perlu memakai tenaga mesin. Karena gaya gravitasi yang menarik ke bawah dan beban kendaraan, maka dapat menghasilkan gaya mudah. Selanjutnya nomor 5. Apa yang dimaksud dengan poin A, yaitu yawing? Yawing berasal dari kata yaw yang artinya oleng. Bisa diartikan, yawing adalah gerakan bodi mobil yang oleng ke kanan dan ke kiri apabila dilihat dari atas. Pada bouncing, pitching, dan rolling, semuanya memiliki arah gerakan yang vertikal ke atas ke bawah bodi mobil. Namun pada yawing, arah gerakan tidak vertikal, melainkan melebar ke samping dan ke kanan bodi terhadap titik tengah. Yawing terjadi saat bagian depan mobil bergeser ke samping kanan dan bagian belakang mobil bergeser ke kiri tanpa membelokkan setir. Kira-kira seperti inilah gambarnya. B. Poin rolling. Rolling memiliki arti bergulir. Bisa diartikan rolling adalah goncangan pada bodi mobil di mana bagian samping mobil bergerak naik turun. Secara lebih simpel, saat bodi kanan mobil naik dan bodi mobil kiri turun disebut sebagai efek rolling. Efek ini juga sama tipikalnya dengan pitching. Hanya saja pitching fokus ke bodi depan belakang, sementara rolling fokus ke bodi samping kiri dan kanan. Penyebab rolling pun sama, karena mobil melewati jalanan yang tidak rata dengan kondisi pegas empuk dan shock absorber tidak berfungsi. Seperti inilah gambar rolling. Poin C, yaitu bouncing. Dalam bahasa Indonesia, bouncing memiliki arti terpental. Bisa dikatakan bouncing adalah kondisi seluruh bodi mobil yang terpental secara vertikal. Kondisi ini dapat muncul apabila mobil Anda melaju pada ujung jalan yang menanjak dengan kecepatan tinggi. Hasilnya, mobil akan terpental atau mengambang dan tidak disebut dengan efek bouncing. Apa penyebab terjadinya bouncing? Penyebab terjadinya bouncing yaitu selain yang mati, juga dapat memperkuat efek bouncing ini. Beginilah gambar dari efek bouncing. Sekian hasil jawaban UAS mekanika gerak kendaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.